kami datang di hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Sebagaimana adanya kami Tuhan, kami sadar itu semua hanya karena anugerah Tuhan bagi kami. Kalau kami dapat bangun setiap pagi, Tuhan berikan nafas buat kami, itu karena Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Bahkan setiap detak daripada jantung kami, betapa kami menyadari Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami, itu semua adalah berkat Tuhan bagi kami. Bahkan kami menyadari Tuhan di tempat ini, kalau Engkau Allah yang meluputkan kami, yaitu daripada segala mara bahaya kecelakaan, Tuhan yang menjadi penjaga atas kehidupan setiap kami. Tuhan, Engkau menjadi sumber perlindungan bagi setiap kami. Bahkan kami katakan Tuhan, ketika kami masih berdosa, Tuhan tetap memelihara kehidupan kami. Engkau Allah yang mengasihi kami. Dan bukti daripada kasih-Mu buat kami adalah Engkau tidak pernah sekali-kali meninggalkan setiap kami. Penyertaan Tuhan itu yang membuat kami hidup. Perlindungan Tuhan itu yang membuat kami tetap hidup. Pemeliharaan Tuhan itu yang menjadi sumber satu-satunya kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami datang bersyukur pada pagi ini Tuhan, biarlah kiranya Engkau melihat, selidiki setiap hati kami, dan kiranya Engkau disenangkan Tuhan dengan setiap pujian penyembahan kami. Kami mau menyatakan Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak dimuliakan, Engkau satu-satunya Allah yang kami agungkan lebih dari segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya Engkau berkenan berbicara bagi kami. Hamba memohon kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan, untuk boleh menyampaikan isi hati daripada Bapa di tempat ini. Biar hamba-Mu boleh berkata-kata dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang sangat mudah untuk dimengerti daripada setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Segala pujian, hormat, kemuliaan, dan ucapan syukur hanya kami persembahkan buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang kita siap diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin, amin. Nah, shalom semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Ada yang masih sering memikirkan tentang kehidupan ini? Ada yang masih sering bagaimana nanti masa depanku? Ada mungkin yang masih berpikir bagaimana nanti kalau nggak ada uang? Yang belum punya pekerjaan sampai hari ini mungkin akan berpikir, wah, nanti kalau nggak punya pekerjaan, nggak ada dong duitnya. Dan kalau nggak ada duitnya, gimana aku hidup? Lalu setiap pagi bangun, kepala sakit, tengkuknya sakit, semua badannya sakit. Lalu kita jadi gampang marah, lihat orang kita marah, kita merasakan tekanan di jiwa yang begitu besar. Rasanya hidup tak adil. Kenapa orang lain Tuhan kasih pekerjaan, saya kok enggak? Kenapa Tuhan berkati orang lain, saya kok enggak? Bahkan mungkin ada orang yang dikecewakan karena seharusnya dia memperoleh satu jabatan atau satu rezeki,
Tapi entah bagaimana tiba-tiba ditikung oleh orang lain. Dan kemudian kita memilih untuk jadi kecewa dan marah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang saya mau katakan di sini adalah contoh yang sangat sederhana. Dan bahkan kalau kita urutkan ya, ada begitu banyak hal-hal yang kemudian menjadi pergumulan buat kita, menjadi hal yang setiap saat mungkin kita bawa dalam doa, dan bahkan kita berkata, kok Tuhan tidak jawab, kok Tuhan rasanya gak peduli sama saya. Ya, kalau ditanya, apakah kamu bahagia? Jauhlah dari bahagia, hidupku susah. Ya, mungkin untuk tersenyum pun kita udah gak sanggup lagi, karena mengingat kita sedang ada di dalam masalah dan persoalan. Tapi hari ini ada kabar baik buat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kabar ini begitu baiknya, sehingga siapapun di antara kita yang menangkap pesan ini dengan benar, lalu kemudian menjalaninya dalam kehidupan kita, saya percaya hidup kita akan diubahkan Tuhan. Hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Hidup kita akan berkelimpahan. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 2-3 itu di sana dituliskan, kamu adalah surat Kristus. Katakan amin. Jadi saya adalah surat Kristus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, teman-teman semuanya adalah surat Kristus. Untuk apa surat itu? Adalah untuk dibaca. Menjadi pesan bagi siapapun yang bisa melihat, membaca dan mendengarkan. Dengan kata lain, orang bisa lihat Yesus dari hidup kita. Oke, di sini ada yang datang suami istri, boleh katakan? Ada ya? Pak, nanti coba deh tanya sama ibu ya. Kamu udah lihat Yesus dari hidup saya? Sebab yang paling sering lihat-lihatan kan suami istri kan. Tiap hari juga akan saling lihat. Bu, ibu nanti tanya sama bapak. Pak, kalau kau lihat aku pak, siapa yang kau lihat? Kau lihatnya Yesus dari hidupku? Anak-anak muda, mungkin kau tinggal dengan orang tua, atau mungkin juga jauh dari orang tua, mungkin sedang kos. Nanti telepon mama papanya, kalau masih ada, tanya, Mak, kalau kau lihat aku, apa pendapatmu? Sebab ada banyak juga sekarang anak-anak muda ya, sakit. Sakitnya itu muncul karena apa? Karena ada rasa ketakutan. Takut meninggal. Kenapa kamu takut meninggal? Iya, saya belum membahagiakan orang tua saya. Emangnya gimana cara membahagiakan orang tua? Lalu mungkin dia akan berkata, inilah, saya belum punya pekerjaan, saya gak bisa kasih apa-apa sama orang tua. Saya mau katakan, kalau orang tua lihat Yesus dalam hidupmu, dia pasti bahagia. Firman Tuhan katakan, hormatilah orang tuamu. Kata hormat berarti apa? Kita menundukkan diri kepada orang tua kita. Memang seringkali kita gak suka dengan apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Kita gak setuju. Kok gitu ya? Tapi hari ini, kalau mungkin di antara kita atau ada orang yang kita kenal lalu kemudian mengalami rasa sakit di tubuhnya hanya karena dia takut meninggal dengan alasan belum bisa membahagiakan orang tua. Saya mau katakan hari ini, bilang sama orang tua, Mak, Pak, apa maumu? Ku ikuti.
Katakan amin. Jangan didebat. Ya, oke, siap, laksanakan. Kenapa? Sama seperti Yesus. Untuk apa dia datang ke dunia? Kalau bukan untuk melakukan kehendak daripada Bapa di sorga. Yang mengerti katakan amin. Apa Tuhan Yesus nggak tahu rasanya sakit? Tahu banget lah. Dia bahkan sebelum disalibkan, dia berdoa 3 kali. Dan di dalam doa yang pertama dan yang kedua, itu dia benar-benar bergumul. Dia bilang apa? Ya Bapa, jikalau boleh, lalukan cawan ini. Rasanya menderita banget. Rasanya gak adil. Ngapain juga manusia berdosa ini diselamatkan? Sampai situ bisa paham? Ngapain juga orang-orang di dunia yang jahat ini diselamatkan? Ya sudah, biar aja binasa. Paham? Bisa nggak Tuhan biarkan binasa? Bisa. Tapi pertanyaannya, apa mau Tuhan itu membinasakan? Kalau kita mengingat kisah daripada air bah, pada waktu itu kemudian setelah manusia di bumi ini yang dianggap Tuhan udah gak ada harapan lagi, gak akan bertobat lagi ini, lalu dia munculkan air bah yang begitu besar dan musnahlah semua, mati semua, stop dari kehidupannya. Tapi di akhir daripada banjir itu, apa yang Tuhan tunjukkan adalah pelangi. Dan arti dari pelangi adalah Tuhan berjanji kalau dia tidak akan lagi membinasakan. Yang mengerti katakan amin. Lah kalau Tuhan kemudian tidak berniat membinasakan orang yang jahat, coba tanya sama diri kita. Siapa tahu loh, sampai hari ini kita masih merasa ada kecewa sama orang lain. Lalu kita berpikir, jahat kali dia sama aku. Istri berkata, suamiku jahat. Suami berkata, istriku yang jahat. Orang tua berkata, anak-anakku jahat. Lalu anak-anak berkata, orang tuaku jahat. Yang abang beradik berkata, oh itu abangku jahat. Oh itu adikku jahat. Lalu kita di tempat kerja, jahat kali itu. Harusnya itu bagian saya. Tapi gara-gara dia, gak jadi aku dapat uang. Dan kita berkata, siapapun yang bertemu dengan kita dalam hidup ini, semuanya kita anggap berpotensi jahat buat kita. Tapi pesan hari ini adalah, maukah Anda menjadi surat Kristus? Sebagian mungkin akan bertanya, mana sanggup kita? Gak sanggup kita itu. Cuma Yesus itu. Boleh. Udah nyambung aku belum ya? Slide itu. Tolong digeser satu slide. Iya. Nah, itu tuh gambar Tuhan Yesus. Ngapain di situ Tuhan Yesus itu? Tergantung di kayu salib. Enak. Gimana enak di kayu salib? Menderita. Hari ini kau menderita. Hari ini kita dikecewakan. Hari ini kita sedang menerima perbuatan-perbuatan buruk. Bahkan saya mau katakan ada banyak sekali orang tua yang sedang kecewa dengan anaknya. Lalu berkata, tapi anakku bandel, kayak mana caranya? Tiap hari aku marah. Tiap hari aku sedih. Terus aku bilang, gini caranya. Tiap anakmu bandel,
Ibu jangan marah. Jadi ngapain? Nyanyi. Nyanyi apa? Kasih ibu kepada beta tak tertinggal sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau hari ini kita mau menerima panggilan ini, bahwa kita mau hidup sebagai surat Kristus yang terbuka, tahu nggak? Semua yang telah dikerjakan Tuhan Yesus, semua pengorbanannya, dia nggak menuntut apa-apa. Hari ini pesannya adalah, maukah kita hidup sama seperti Yesus? Yang ketika dia menunjukkan cinta kasihnya kepada seluruh dunia ini, bahkan dia rela disalibkan, menderita, bahkan mati, kehilangan nyawanya. Lalu apakah kemudian kita adalah orang-orang yang menyadari bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan? Saya mau tanya, siapa di antara kita yang menyadari bahwa dosanya diampuni Tuhan? Boleh angkat tanganmu. Coba deh, enak gak diampuni pelanggaran? Ada yang bilang enak, angkat tangan. Ada yang bilang gak tahu aku rasanya diampuni Pak, angkat tangan. Atau rasaku gak ada ya dosaku, rasaku aku baik-baik sajanya. Hello. Coba deh tanya sama diri sendiri sekarang, kenapa Bapak, Ibu, teman-teman masih hidup? Sampai detik ini kita bisa hadap-hadapan. Kenapa kita masih bisa hidup? Coba. Sebagian mungkin akan menjawab, ya karena memang masih hidup. Iya, itu jawaban orang ngeyel. Oh, karena aku berdoa tiap hari. Oh ya, di luar sana ada orang gak pernah berdoa. Hidup gak? Hidup toh. Lalu pikirkan, bagaimana supaya manusia bisa hidup? Itu memerlukan mujizat Tuhan. Katakan amin. Bukankah mujizat Tuhan yang pertama untuk memberikan udara bagi kita? Manusia cuma bisa pakai oksigen. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita hirup oksigen, maka kita akan mengeluarkan karbon dioksida. Dan tahukah kita, karbon dioksida ini toksin atau racun. Racun. Tapi kok kita masih hidup? Udah seluruh dunia ini pakai oksigen, diubah jadi karbon dioksida, jadi racun. Lalu teman-teman yang udah sekolah di SD paham. Oh, karena ada ozon. Yang pertama ada ozon, lapisan ozon. Itu mempertahankan udara tidak keluar dari dunia ini. Loh, tapi kan kemudian semua berubah jadi karbon dioksida. Datang lagi yang juara bilang, oh itu ada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu akan melakukan fotosintesa. Fotosintesa mengubah karbon dioksida jadi oksigen. Katakan amin. Loh, siapa yang menciptakan tumbuh-tumbuhan, Pak? Yang ku tahu manusia cuma menghanguskan tumbuh-tumbuhan bisanya. Bisa ngambil. Tapi kemudian yang buat tumbuh lagi siapa? Kalau bukan karena Tuhan. Coba kita ingat ayat Yohanes 3 ayat 16. Ingat semua ayatnya? Coba bilang sama-sama, karena begitu besar. 2, 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan
beroleh hidup yang kekal. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Tidak binasa. Sehingga kalau kita hidup sampai dengan hari ini, karena Tuhan tidak mau kita binasa. Dan kenapa Tuhan tidak mau kita binasa? Karena Tuhan sayang sama kita. Amin. Lah kalau Tuhan sayang sama semua manusia, lalu ketika kita mengingat suami kita yang jahat, apa kira-kira Tuhan gak sayang sama suami kita yang jahat itu? Oh, tapi dia selingkuh terus. Dia pulangnya malam-malam terus, mabuk tiap hari mabuk. Coba. Terus kamu buat apa? Udah lebih bagus gak usah menikah lagi. Bercerai. Sekarang mah gampang banget orang bilang bercerai. Hah? Hati-hati Bapak Ibu. Yang mempersatukan suami dan istri adalah Allah. Katakan amin. Dan apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh. Boleh gak? Tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang mengerti katakan amin. Iya sih, kami sih gak bercerai, cuma gak satu kamar. Ada banyak kemudian bapak-bapak, ibu-ibu di hadapan manusia bisa pura-pura sebagai suami dan istri. Pura-pura kayaknya masuk satu rumah, tapi nanti kamarnya beda, Bu. Nanti alasannya banyak. Nanti si istri bilang bau dia. Bau, gak suka lagi aku. Hah? Hello, kamu tuh udah dipersatukan sama Allah. Lalu saya tanya, gak cinta lagi? Udah habis. Ya, cintanya habis. Kok bisa cinta habis? Terus aku bilang, udahlah, bilang I love you sama suamimu. Gak bisa lagi aku bilang. Suami pun gitu, bilang I love you sama istrimu. Gak ada rasa. Kristus adalah surat cinta Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Karena begitu besar kasih Allah. Berarti hari ini Bapak Ibu harus punya penyadaran yang baru, bahwa kalau selama kita hidup jawabannya cuma satu, karena Tuhan sayang sama kita. Kalau yang masih dalam hatinya ngeyel-ngeyel, masa sih Tuhan sayang sama aku? Aku gak ngerasa tuh. Ya itu bukan salah perasaannya, bukan salah cintanya Tuhan. Kita yang salah. Siapa percaya dia disayang Tuhan? Semualah. Siapa yang merasa disayang Tuhan? Angkat tangan coba. Kalau merasa disayang Tuhan, senang apa sedih? Angkat tangan coba. Terus siapa yang bisa sedih-sedih tiap hari? Siapa yang hidup sering kecewa? Kok kayak gini, kok kayak gitu? Maunya gini lah, maunya gitu lah. Paham maksudku? Maka tanpa sadar, ada banyak kita sakit kepala, sakit perut, sakit di dada, sakit di kaki, sakit di punggung, sudah masahe. Kenapa kita sakit? Karena kita kehilangan kegembiraan. Kenapa kalau hilang kegembiraan? Firman Tuhan yang katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kenapa kita gak bisa gembira? Karena kita gak bisa rasakan cinta Tuhan, Pak. Bapak kalau bisa rasakan cinta Tuhan, aduh, tiap tarikan nafas, Tuhan cinta sama saya. Katakan amin. Tiap tarikan nafas, Tuhan masih sayang sama saya. Mau orang bilang apa sama kita? Mau orang mungkin ambil uangmu, mau orang mungkin ambil hakmu. Saya mau tanya, apa kemudian itu menghilangkan cinta Tuhan dalam hidup kita?
Terus kenapa marah? Kalau orang buat jahat sama kita, kenapa marah? Terus gak boleh marah? Jawabannya gak boleh. Terus kalau marah gimana? Bertobat, bilang. Tiap marah, sadari, aduh, kok aku mesti marah ya? Kan Tuhan sayang sama aku. Tuhan sayang juga sama dia yang jahat sama aku. Katakan amin. Di Roma 20 dikatakan pembalasan itu adalah hak. Ya, hak siapa? Hak siapa? Hak Tuhan. Terus kita mikir apa? Maunya kau ya. Enak kali kau rasa ya. Coba paham. Bukankah sering kemudian kita bertanya, kok bisa orang jahat hidupnya diberkati Tuhan? Itu sama dengan kita merampas haknya Tuhan. Lah kalau memang Tuhan masih kasih dia hidup, kenapa? Masalah buat kamu. Amin. Siapa mau jadi surat Kristus yang terbuka? Angkat tanganmu. Orang harus bisa lihat Yesus dalam hidupmu. Siapa Yesus? Rela berkorban. Katakan rela berkorban. Rela disakiti. Rela kehilangan segala-galanya, bahkan kehilangan nyawamu. Amin. Kalau kita tidak mengambil keputusan ini, saya mau katakan, betapa sia-sianya kita datang beribadah setiap hari Minggu, datang menyembah Tuhan. Tapi sebenarnya yang kita sembah adalah diri kita sendiri. Kenapa saya katakan menyembah diri sendiri? Karena yang kita kejar adalah apa yang kita mau. Apa yang kita inginkan, itu yang kita kejar. Kita mau hidup nyaman. Kita mau orang sayang sama kita. Ya. Tapi hari ini saya mau katakan, kita tidak perlu disayangi orang. Kenapa? Karena Tuhan terlebih dahulu menyayangi kita. Katakan amin. Kalau bukan karena Tuhan menyayangi kita, coba deh, binasa kita sudah. Apa kepentingan Tuhan buat kita kalau bukan karena dia sayang sama kita? Maka sangat penting untuk mengerti hal ini. Kenapa kita masih hidup? Coba. Tiap pagi, nggak kutanya kenapa dia jahat. Yang saya tanya, kenapa saya masih hidup? Bahkan saya sering berkata sama diri sendiri, Tuhan makasih Tuhan, kalau masih bisa kurasakan yang jahat dari orang lain, berarti aku masih hidup. Sebab kalau kita bangun pagi-pagi, tiba-tiba kita rasa nggak ada lagi sakit, jangan-jangan dari surga. Sebab janji Tuhan adalah satu-satunya tempat di mana tidak ada lagi penderitaan dan tangis, hanya ada di sorga. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah itu sebabnya kita ada di sini, Pak. Sebab Tuhan mau membawa kita masuk sorga. Tapi keputusan itu harus ada dari diri kita. Tuhan katakan apa? Ampunilah orang yang bersalah kepadamu supaya dosamu diampuni. Sekarang aku mau tanya, bisakah orang yang dosanya tidak diampuni masuk surga? Itu sebabnya hari ini mungkin kau masih ada rasa sakit hati, kecewa, kesalnya, geramnya. Hari ini cinta Tuhan terlebih dahulu dinyatakan buat kita. Tinggal doa, buka hati. Tuhan terima kasih aku masih hidup.
Karena Tuhan sayang samaku. Tuhan masih mengampuniku. Aduh, semalam mulutku ini gak bisa kujaga. Ngomongku itu Tuhan, aduh ampun Tuhan. Amen. Ngamuk di jalan lah. Bisa, sekarang gampang kita ngamuk di jalan kan. Tapi hari ini, sampai dengan saat ini, tiap hari aku belajar. Supaya apa? Kalaupun aku ngamuk di jalan, cepat-cepat, kok ngamuk. Kita rasa ini, mau kita bilang bodoh kali, gak ada otak, ya kan? Tahu gak? Yang kita katakan orang lain gak ada otak, itu ciptaan Tuhan. Katakan yes. Kalau aku bilang dia gak ada otak, Tuhan marah gak sama aku? Maksud lo apa? Maksudku ada kuciptakan manusia pakai otak, ada yang gak pakai otak, gitu. Langsung aku, Tuhan ampuni aku, Tuhan aduh Tuhan. Jadi kadang kalau udah gak tertahan lagi, aku buka memang kaca, gemetar, terus tutup lagi aja. Tuhan ampuni, Tuhan berhenti, aku maaf Tuhan maaf. Dan ini baru terjadi 2 minggu lalu. Saya mau lurus, angkotnya mau belok kanan. Ya udah dia enak aja. Masuklah darah militer. Kau pikir siapa? Kan? Kuputar ini, bilang. Datang istriku, nggak usah. Udah nggak apa-apa. Iya nggak ada gunanya itu, kata istrikunya sebenarnya. Tapi tetap juga aku tengok, udah lampu merah dia. Cocok nih, iya kan? Langsung aku, pas di belakangnya, turun aku. Pas sudah turun, banyak orang di dalam angkot. Banyak orang dalam angkot. Langsung aku, entahlah, kurasa ditegur Tuhan langsung. Jangan kau marah, kata Tuhan. Bang, abang tahu tadi abang nyenggol aku. Tapi agak senyum sedikit, cuma agak ngeringis juga, masih ngeringis. Tahu dia jawab, aduh maaf bang. Langsung gak bisa lagi marah. Iya, dalam hatiku, kalau sempat marah kian aku ditengok orang ini ya, yang ada di angkot teman-teman itu. Minggunya aku buat badi TOD. Tuhan, aku bilang, tema bulan ini surat Kristus. Harus dilihat orang ada Kristus dalam hidupku. Bagaimana orang bisa lihat Kristus kalau bukan dengan melihat kasih kita, sayang kita, cinta kita sama manusia. Sebab kalau saya masih hidup cuma karena Tuhan cinta sama saya. Katakan amin. Terus aku bilang, udah ya bang, lain kali bang, saya paham, kita semua pasti cari rezeki bang. Lain kali hati-hati aja bang. Ya udah bang, ya bang, makasih bang. Kalau dilihat dari ukuran badan ya, masih muda gitu ya. Sampai aku tanya nih, kau marga apa? Ini. Waduh. Kalau sok jago bang, bisa nih aku menang sebenarnya. Ya udah nggak usah pun kau bayar, yang penting ku timpu, kira-kira gitulah. Bisa. Tapi dan aku ingat kau punya pesan dari Tuhan. Kalau kau jadi surat Kristus, kau rela berkorban. Udahlah relakan yang rusak itu. Relakan Joseph, relakan. Aku bilang lagi ya, enggak apa-apa. Dan pikiranku, apa yang dikasih Tuhan? Selama hatiku masih belum rela, pedih kali kurasa. Kok kayak gitu dia? Bodoh kali dia. Udah terang kali ya lampu, gue bilang, kok gak nampak dia? Kok kayak gitu dia? Kesal. Tapi berdoa sama Tuhan. Gak apa-apa Tuhan. Apa sih itu? Aku hitung apa? Duit harus keluar. Duit juga punya Tuhan. Maka saya putuskan. Kurasa ada perlu waktu sekitar 1 jam atau 1 jam setengah, baru rela hatiku. Ya. Aku ikuti lagi istriku pulang, karena saya naik sepeda motor. Biasa kami pagi-pagi sarapan dulu. Ku ikuti lagi dia pulang ke rumah supaya aku langsung ke bengkel lalu nanya harga perbaikan. Berapa? Mahal juga ya. Tergoncang lagi jiwa ini. Gara-gara kawan itu keluar uangku sekian.
Aku bilang, Tuhan, enggak, masa sih khotbah cuma untuk dibilang-bilangin aja. Aku mau Tuhan jadi surat Kristus yang terbuka, enggak apa-apa. Akhirnya aku bisa merasakan merdeka, enggak apa-apa. Tetap bayar, ya bayar. Uang siapa? Uang Tuhan, aku bilang. Yang mengerti katakan amin. Mungkin kita mengalami perbuatan jahat hari ini. Nggak adil. Kita nanya, kok kayak gitu ya? Kok gitu? Nggak usah tanya, Pak. Udah dibiarin aja, Pak. Karena dia masih hidup. Kalau dia masih hidup karena Tuhan masih sah. Iya. Tuhan cuma nunggu waktu kita ini semua bertobat apa tidak. Itu sebabnya kita tidak boleh menghilangkan nyawa kita sendiri. Dosa. Maka kita tidak boleh menghilangkan nyawa orang. Halo. Maka dalam doa itu kemudian berkata, Tuhan, kami tidak meminta darah daripada musuh-musuh kami. Jangan. Tuhan katakan apa? Berdoalah bagi musuhmu. Doa yang mana? Doa yang baik, Pak. Berkati musuhku, berkati, bertambah sehat dia Tuhan, tambah sehat dia kan. Jangan awak tanya, kok enak kali dia ya, makin jahat makin enak hidupnya. Urusan Tuhan itu. Katakan amin. Oke, next slide. Biar selesai. Nah, jadi karena tema bulan ini kan Valentine, tapi nggak terasa Valentine gara-gara pemilu kan. Gara-gara pemilu ini pun banyak orang saling benci kan. Betul nggak? Valentine udah rasa kayak apa gitu ya. Kayak udah hampir ke neraka kita. Tiap jumpa orang, siapa yang kau pilih? Ngapain ditanya siapa yang dipilih? Kalau aku ditanya orang, Bang bilang gini, yang kalah. Aku yang kalah. Ah masa? Iya, yang kalah. Aku bilang. Terus kok senang? Ya apa masalah? Aku bilang. Aku senang karena Tuhan. Yang ku tahu Roma 13. Semua pemerintahan berasal dari Tuhan. Perintahnya jelas. Tunduklah kepada pemerintahmu. Seorang mau pilih siapa? Aku mau bilang kita udah lupa pelajaran dari SD. Pemilu itu luber. Rahasia akan pilihanmu, Bang. Ya mulai hari ini kalau ada orang yang tanya, rahasia bilang. Atau kalau enggak suka tahu. Nah. Capek kali kita ya kan. Tapi ada banyak orang sakit kepala. Sore-sore siap kawannya kan, sakit kepalanya. Kadang suami istri pula itu. Iya dong. Aku disalahkan suamiku kata. Ya udah nggak apa-apa lah, ampunilah dia, aku bilang. Merepet suamiku gara-gara nggak kopi lah itu jadi kalah katanya kan. Aduh, aku bilang. Suami istri pun mau ganti suami dan ganti istri gara-gara ganti presidennya kan. Oke. Terus. Lagi, geser lagi. Terakhir. Slide terakhir. Jadi 1 Korintus 13 ya. Lagi. Yes, itu dia. Aku nggak banyak-banyak ngambil. Kalau dilihat dari definisi kasih itu ada sekitar 13 cinta. Cukup yang nomor 1. Kasih itu sabar. Apa? Sabar. Kalau Tuhan masih kasih kita hidup hari ini. Kenapa? Tuhan sabar sama kita. Tuhan maklum. Ya sudahlah. Kalau masih marah-marah dia hari ini nggak apa-apa. Tuhan sabar. Sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah menyadari, kalau kita masih hidup karena Tuhan sabar sama kita, berapa banyak kita sabar sama orang lain yang berbuat jahat dalam hidup kita? Saya mau tantang ini. Siapa yang percaya kalau Tuhan sabar buat kita sehingga Dia masih berikan kita hidup? Boleh angkat tangan. Oke. Sekarang saya mau tanya, siapa yang hari ini mau sabar sama semua orang yang berbuat jahat bagimu? Ya. Kalau
awal itu kau ambil keputusan berdoa, Tuhan, aku rasakan cintamu samaku. Hari ini aku mau mengasihi semua manusia. Aku sabar dengan semua manusia. Sabar dengan istri, sabar dengan suami, sabar dengan anak-anak, sabar yang abang beradik, sabar. Sebab kasih itu adalah sabar. Tapi sabar ada batasnya. Berarti gak sabar, Pak. Sebab gak ada ditulis. Sabar ada batasnya. Amin. Tuhan itu panjang sabar, tidak berkesudahan kasih setianya. Hari ini sadari, Tuhan terima kasih aku masih hidup. Walaupun gak ada uang masih hidupnya kan. Halo, diambil uang kita masih hidup gak? Pernah orang karena diambil duit mati dia? Pernah. Kalau marah, emosi dia, serangan jantung lah dia. Yang buat mati siapa? Ya dia sendiri, paham? Kalau Tuhan gak pernah. Kalau Tuhan mau kasih kita mati, di stopnya aja oksigen. Stok oksigen dihabiskan, mati semua. Karena manusia perlu oksigen. Amen. Coba. Nih, masih hidup gak? Masih hidup gak? Lihat, coba lihat kiri kanan. Bilang, kamu masih hidup ya? Bilang. Berarti Tuhan sayang samamu, bilang. Iya, bilang. Berarti Tuhan sayang samamu. Kalau Tuhan sayang samamu, apalagi aku, bilanglah. Amin. Ayolah, yang suami istri yang tadinya masih satu kamar walaupun beda tempat tidur, sini satu tempat tidur lah kita ya. I love you. Ada yang garuk kepala yang ini. Aku mau bilang, rugi kita kalau kita tidak menjalani hidup penuh cinta ini. Sebab Allah itu adalah kasih. Barang siapa mengenal Allah, dia mengasihi. Hanya orang yang tidak kenal Allah, maka dia tidak tahu kasih. Tapi kalau ada orang yang tidak tahu kasih, kita tetap mengasihi dia. Sabar. Jadikan hidupmu sebagai surat Kristus. Supaya apa? Orang yang tidak mengenal Allah, dari hidup kita, dia lihat Yesus. Dia lihat Yesus yang mengasihi dunia ini. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya berdoa tempat ini akan dipenuhi lebih banyak lagi jemaah. Kenapa? Setiap kita jalan mungkin dari simpang sana, orang lihat nih, kok kayak bahagia kali dia ya. Yuk kemana kau pergi? Itu GBI Anugerah. Kenapa dia? Enak kali lah. Ini enggak, datang suntuk, pulang lebih suntuk lagi. Kayak mana orang mau ke gereja? Kan bingung kita kan. Stres datang, lebih stres lagi pulang. Tapi hari ini, karena kita sadar hidup kita ada karena Tuhan mengasihi kita, maka kita jadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Yesus adalah hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Teman-teman musik boleh mainkan dari D. Lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Ya, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk cintamu bagi kami, untuk kasihmu bagi kami. Sebagaimana kami ada sampai dengan hari ini karena Tuhan sayang sama kami. Dan kalau Tuhan bukan hanya sayang kepada kami, bahkan kepada seluruh dunia ini, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kami mau Tuhan jadi orang-orang yang mengasihi, karena kami terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Kami tidak marah kepada orang berbuat jahat, tapi kami mau sabar karena Tuhan sabar bagi kami. Udah ini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
baik, sekali lagi kami berkata di hadirat-Mu Tuhan, kalau kami masih hidup sampai dengan saat ini, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Kasih itu sabar, kasih itu mengampuni. Kami menyadari kalau kami masih hidup oleh karena Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Demikian juga orang-orang yang berbuat jahat kepada kami. Kalau mereka masih hidup karena Tuhan masih sayang sama mereka. Dan Tuhan berikan perintah kepada kami, kasihilah musuhmu. Ampunilah orang yang berbuat jahat kepadamu. Dan jangan menuntut balas. Hari ini, kalau engkau mau menjadi surat Kristus yang terbuka, mungkin kau belum bisa memaafkan saat ini. It's okay. Tapi hari ini kau dengar panggilan Tuhan. Maukah kau mengampuninya? Kau cukup berkata dalam doamu setiap hari, Tuhan, saya mau mengampuni dia. Tapi kalau itu adalah dirimu saat ini juga kau mau ngambil keputusan. Hari ini kita sedang berdoa di tempat ini. Dan saya percaya jamaah Roh Kudus akan menjamah hatimu. Sehingga kau pulang dari tempat ini, kau menjadi pribadi yang mengampuni semua orang yang berbuat jahat kepadamu. Letakkan tanganmu di dada. Dan saat ini juga hamba berdoa Tuhan kepadamu. Untuk setiap umatmu yang saat ini mau mengambil keputusan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kiranya Roh Kudus akan menjamah hatimu. Roh Kudus akan memberikan penghiburan bagimu. Semua luka-luka di batinmu akan disembuhkan oleh Roh Kudus. Kalau kau merasa saat ini sudah sering terlalu lama menjadi orang yang sedih, tertekan, hari ini Roh Kudus berikan penghiburan buatmu. Kalau kau merasakan betapa sakitnya hatimu, Roh Kudus membalut setiap luka-luka di hatimu. Dan kalau kau mengambil keputusan untuk mau mengampuni, Roh Kudus akan berikan kekuatan kepadamu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang yang mengambil keputusan untuk mau mengampuni, sebab hanya dengan mengampuni, maka hidup kami menjadi seperti surat Kristus. Semua akan bisa lihat Yesus ada dalam hidup kami. Dan biarlah seluruh dunia ini boleh mengalami cinta Tuhan, cinta yang sejati, cinta yang sempurna. Sehingga apapun yang kami terima dalam hidup ini, Tuhan, kami tahu, kami yakin dan percaya, karena Tuhan sayang sama kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai berbicara. Terima kasih buat hamba-Mu ya Tuhan, yang boleh memberikan undangan buat hamba-Mu boleh melayani di tempat ini. Kiranya Kau mengurapi hamba-Mu ini Bapa. Sebagai gembala sidang di tempat ini, Engkau pakai lebih luar biasa lagi. Sehingga semakin banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan, dikembalikan kepada kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalian Kami menyerahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita.